Selamat sore semuanya, ketemu lagi di episode edisi Ngopi Sore bareng dokter. Kali ini saya nggak sendiri ya, terutama juga sore-sore sendu gini enak banget buat ngobrol-ngobrol santai ya. Tentunya ditemani dengan dokter Bambang Kusnardi, spesialis saraf. Hai dok, kita sapa dulu. Oke, halo. Jadwal hari ini aman dok ya? Alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Padat nggak nih? Ya lumayan lah. Iya, bisa diatur nanti. Bisa diatur, berarti Iya. udah bisa nih waktunya kita untuk sore-sore gini ngobrol ya. Boleh, suasana juga mendukung. Mendukung ya buat ngobrol Iya santai banget ya. ini. Dok, kita hari ini tuh mau ngobrol yang dimana kayaknya ini tuh sering sekali banyak orang itu alami gitu ya. Bahkan saya Oke. pun sewaktu-waktu bisa mengalami, bahkan sering ini. Waduh, kita tahu nih dok, kalau lupa itu adalah hal yang manusiawi, ya kan? Oke, iya pasti itu. Tapi lupa yang terlalu sering itu juga kurang baik ya dok, katanya dok Pasti ya. ya. Kalau saya mengganggu ya. Iya, nah itu juga bisa menjadi hal yang harus diperhatikan sebenarnya kalau sudah terlalu sering. Harus, Dan iya, karena itu itu malah. adalah gejala penyakit syaraf seperti Alzheimer, benar dok? Alzheimer, betul. demensia atau pikun, benar ya? Benar. Oke, Nah. ya kalau kita sering tahu atau sering dengar nih dok ya, saya juga baca-baca pikun biasanya identik dengan penyakit jika sudah tua. Tapi nggak menutup kemungkinan anak muda seperti saya nih dan juga dokter Cie. Iya. Itu juga bisa terkena pikun gitu ya dok ya. Atau belum tentu juga. Langsung aja nih, kayaknya kita langsung ngobrol-ngobrol daripada bertanya-tanya, langsung Oke, aja. iya. Nah, bisa dijelaskan lebih dulu nih, seperti yang tadi sudah saya senggol sedikit tentang Alzheimer, demensia dan sama juga pikun. Pikun. Oke. Ini dari 3 istilah tadi ya, Alzheimer, demensia atau pikun, bisa di dalam garis besar kita anggap sama. Tapi ada perbedaannya. Kalau yang demensia itu suatu gangguan fungsi kognitif ya, yang terutama mengenai di memorinya plus 1 atau lebih fungsi kognitif yang lain. Misalnya apa? Afasia, agrafia. Afasia itu dia proses bicaranya yang terganggu. Agrafia itu bertindak yang yang biasanya dia bisa melakukan tapi dia akhirnya tidak bisa melakukan. Oke. Terus orientasi. Nah, berarti yang utama dari memori tadi plus gangguan fungsi kognitif yang lain. Itu demensia. Alzheimer salah satu bagian dari demensia. Demensia ada macam-macam banyak. Demensia Alzheimer, demensia vaskuler, demensia Lewy body. Tapi yang terbanyak memang demensia Alzheimer dan demensia vaskuler. Berarti kalau orangnya punya demensia Alzheimer harus sama. Alzheimer itu ya demensia. Tapi demensia belum tentu Alzheimer. Karena ada demensia yang lain yang seperti tadi vaskuler, demensia Lewy body atau penyebab infeksi misalnya karena HIV atau Parkinson juga bisa. Kalau untuk yang pikun itu mungkin bahasa awam dari orang lupa. Lupa salah satu gejala dari demensia. Kalau lupa tadi misalnya orang bahasa medisnya amnesia. Iya, amnesia yang seperti banyak orang tahu. Saya juga kalau demensia nggak begitu tahu, tapi ketika amnesia, wah itu udah nggak ingat sama mantan dok. Itu mantan ini yang repot. Ya. Jadi harus diluruskan. Orang kalau menyebutnya suatu Alzheimer misalnya, yang dimaksud demensia tadi, yang penyebabnya karena faktor usia. Oke. Dari 3 ini kan tadi sudah dokter jelaskan. Untuk segi kedokteran nih, kadang-kadang kita sudah suka lupa gitu kan. Apa itu juga ada kaitannya dengan struktural otak manusia itu? Betul. Sangat ada sekali. Ya, karena ingatan kita memang diatur atau digerakkan oleh struktur otak kita, terutama di bagian hipokampus namanya. Apa tuh dok? Hipokampus itu fungsi bagian saraf, bagian otak yang mengatur fungsi kognisi kita, memori kita. Kalau di sana ada gangguan, biasanya akan terjadi gangguan memori. Dan seberapa besar gangguannya tergantung seberapa besar rusaknya.
Kalau berarti itu sangat berpengaruh ya. Semua ada kaitannya itu. Sangat sekali ada kaitannya. Biasanya nih Dok, kalau gejala-gejala nih, apa aja sih yang timbul sebelum akhirnya kita mengambil keputusan? Kita kayaknya udah keseringan lupa, harus segera diperiksa nih. Nah, sekarang harus kita luruskan dulu. Lupa tadi itu yang bagaimana yang harus kita waspadai. Ya kan? Kalau orang katakan sekedarnya, oh saya lupa naruh kunci misalnya. Terus saya lupa, katakanlah kacamata saya di mana ya? Lupa. Baru keluar ruangan, udah lupa. Saya bingung, saya taruh di mana? Di meja apa di kamar atau di apa? Kunci terutama yang sering, atau handphone biasanya. Nah, kalau hal seperti itu harus diluruskan dulu. Selama lupa tadi itu tidak menyebabkan gangguan aktivitas sehari-hari, baik itu yang daily living-nya dia tidak terganggu, pekerjaannya dia tidak terganggu, it's okay. Tidak perlu dalam tanda kutip. Bisa jadi lupa tadi ada faktor yang lain. Misalnya tekanan di pekerjaan, tekanan di mantan yang datang tadi. Nah, itu. Itu bisa lupa semua itulah. Itu yang bisa menyebabkan akhirnya misalnya pas banyak pressure dari pekerjaan tadi. Sehingga konsentrasi dia lebih ke arah pekerjaannya walaupun yang dia lakukan katakanlah mau lihat TV. Yang dilihat secara fisik dia TV, tapi pikirannya mungkin kemana-mana. Sehingga itu yang menyebabkan dia tidak fokus di sana. Berarti tidak harus semua lupa, harus ke dokter. Enggak. Kira-kira nih Dok, kalau selain faktor yaitu tadi stres atau mungkin keseringan terlalu banyak kegiatan hingga capek, dan itu juga bisa menyebabkan. Selain itu Dok, kalau selain faktor-faktor tersebut. Kalau untuk yang maksudnya yang menyebabkan lupa tadi. Selain faktor psikis tadi, juga bisa tadi gangguan, ya memang ada gangguan di sana. Kalau lupanya hanya sesekali, tapi kalau sampai mengganggu, terutama aktivitas sehari-hari dan pekerjaannya, perlu waspada. Harus segera diperiksa. Harus segera. Biar kita tahu penyebabnya apa. Baik. Tapi Dok, untuk pikun sendiri ini proses diagnosanya itu seperti apa? Kan kita juga kurang paham nih. Kira-kira yaitu tadi selain kapan harus memeriksakan, terus tanda-tandanya seperti yang lebih spesifik lagi diagnosanya seperti apa Dok? Pikun atau kita sebut demensia tadi ya. Pikun itu atau demensia. Pemeriksaan pertama kita anamnesa Pak. Anamnesa itu kita gali dari terutama orang yang serumah dengan dia. Bagaimana dengan misalnya kalau suaminya dengan istrinya, atau dengan anaknya yang serumah. Jangan nanti tanya anaknya yang dari luar kota, pasti tidak tahu. Nah, dari situ, nanti dia akan tahu. Oh ini, dan semakin progresif biasanya, karena ini termasuk faktor degenerasi karena faktor usia. Nah. Pertama itu aktivitas sehari-hari. Kedua, kalau memang pada saat periksa ke dokter, mungkin dokter saraf mungkin yang lebih urgent di sana, itu pertama kita lihat semua fungsinya bagaimana. Biasanya fungsi-fungsi kita menyebutnya pemeriksaan status neurologisnya kalau dalam tahap awal biasanya masih bagus. Nah, kita periksakan ada namanya behavior isian, namanya ada yang paling mudah itu MMSE, Mini Mental State Examination, sama CDT, Clock Drawing Test, itu yang paling mudah. Nanti ada itu. Nanti kalau normal itu MMSE nilainya 30. Di bawah 27 kita perlu waspada di sana. Masih sudah tahap ringan itu. Sama Clock Drawing Test tadi. Setelah akhirnya didiagnosa Dok, apakah pikun ini bisa sembuh Dok? Kalau penyebabnya itu suatu faktor degenerasi, demensia Alzheimer, yang bisa kita lakukan pertama mencegah progresivitas dari hilangnya memori atau pikunnya tadi. Ya, kedua, sedapat mungkin kita pertahankan yang ada. Apa itu? Maksudnya apa yang? Ya misalnya katakanlah dia saat ini gangguannya di 5 misalnya, normalnya 10 ya, gangguannya dia di 5. Yang utama dulu kita pertahankan dulu, 5 ini jangan sampai menurun lagi. Ya, 4, 3 kan semakin menurun. Nah, setelah ini dipertahankan, oh ini sudah tidak menurun lagi, baru kita naikkan. Dengan cara apa? Ada dengan non farmakologis dan farmakologis.
Yang farmakologis dengan obat-obatan. Yang non farmakologis kita latih si pasien tadi itu beraktivitas ya seperti ngajari anak kecil. Berulang-ulang. Iya. Itu akan membantu, Dok. Pasti. Gitu. Malah kalau dibiarkan akan semakin jadi semakin memburuk nanti. Iya. Tapi untuk faktor resikonya sendiri, Dok, yang menderita pikun ini itu seperti apa? Faktor risiko maksudnya? Resikonya kalau kita lupa gitu. Gitu. Faktor resikonya itu seperti apa? Yang paling mengganggu fungsi sosialnya. Dia bersosialisasi akan terhambat. Ini siapa? Lah, itu kan orientasinya. Iya. Orientasi kan ada waktu, tempat, dan ruang. Nah, kalau tempat misalnya saya mau ke NH misalnya, dia mikirnya saya ini di Jakarta, loh lah kan beda. Oh, ya udah banyak, lingkupnya udah lebih besar ya. Nah, itu. Orang misalnya, orang misalnya saya tahu orang ini siapa ini, tapi dia tidak ingat siapa orang itu. Nah, kalau mantan biasanya ingat terus, jadi masalah itu. Lama tidak ketemu tetap ingat itu ya masalahnya. Waduh. Lihat foto aja udah langsung ngeh. Iya, langsung ngeh. Flashback ke belakang langsung. Nah, Dok, tadi kan dokter bilang tidak menutup kemungkinan juga anak muda seperti saya dan juga Dokter Bambang ini juga bisa pikun gini ya. Boleh dong, Dok, tipsnya untuk mencegah diri kita akhirnya supaya tidak terjangkit penyakit pikun tadi ya. Pertama, tetap pola hidup harus se-healthy mungkin. Pertama itu. Kedua ya seimbang lah antara istirahat, kerja, sama rekreasi misalnya. Olahraga harus seimbang. Pertama itu. Kedua, cari permainan atau hal-hal yang baru. Walaupun itu menurut orang, itu mudah. Atau itu bukan hal yang baru lagi. Bukan hal yang baru bagi dia yang sudah melakukan itu. Bagi kita yang belum melakukan, baru dong. Oh iya benar. Iya, misalnya hal mudah misalnya. Makan puzzle atau main game lah misalnya. Melatih ini ya juga daya ingat dan lain-lain. Nah, itu. Apa ada ini, Dok, makanan-makanan khusus itu seperti yang kita konsumsi untuk mencegah ya. Kalau tadi tetap sehealthy mungkin. Cuma banyak yang mempunyai antioksidan tinggi sangat membantu. Misalnya kita atau apalah itu sangat membantu. Misalnya kita sudah terjangkit penyakit ini, Dok. Apakah ada obat-obat khusus atau yang harus kita konsumsi secara terus-menerus gitu, Dok? Itu apa disarankan, Dok, kalau seperti itu? Kalau untuk orang muda, seperti Mbaknya atau saya masih muda sedikit lah. Iya. Benar sekali, Dok. Saya tidak lupa kalau itu, Dok. Kalau seperti itu obat-obatan sangat kita hindari. Dalam artian itu choice yang terakhir, pilihan terakhir. Kalau misalnya memang ada yang harus dikonsumsi, gitu ya, udah terlalu parah gitu. Nah, itu baru. Dan yang perlu diingat, kita cari penyebab utamanya dulu. Misalnya katakanlah, ini ada orang pikun, dikasih obat macam-macam. Loh, ternyata misalnya penyebabnya karena infeksi, misalnya. Infeksinya dong yang diobati dulu. Terus ini pikun setelah kecelakaan misalnya. Ini sudah memang ada kerusakan di tempat atau struktur otak yang mengatur fungsi memorinya misalnya. Nah, tidak untuk kemungkinan ya akhirnya butuh obat. Walaupun dia masih muda. Biasanya dokter menangani pasien itu sekitar umur berapa, Dok, paling banyak, Dok? Kalau untuk demensia tua lah pasti. Memang kalau untuk demensia itu kebanyakan lanjut usia ya. Presentasinya kalau usia di atas 65, kejadian untuk demensia Alzheimer sekitar 5-10%. Kalau usia di atas 85, ada penelitian yang mengatakan ada yang 50% atau sampai 30-40%. Ini out of topic juga, Dokter. Kalau menangani pasien itu dari mana aja? Terus paling jauh dari mana deh? Kalau saya pernah menangani hampir dari seluruh Indonesia pernah. Irian pernah. Kalimantan, Medan sering. Pernah satu yang dari Australia, kebetulan pas ekspatriat dia di sini pas ada keluhan terus
kita tangani itu. Oke, ini dong. Nah, pas banget. Ini sekarang juga kita lagi mendukung Surabaya untuk menjadi kota dengan fasilitas medical tourism dengan membuat paket Surabaya Medical Tour Package. Yang mana di paket ini sudah include akomodasi teman-teman dan layanan kesehatan yang diambil di National Hospital. Lalu ini juga sudah include akomodasi seperti saya bilang tadi. Jadi kalau misalnya sekalian mau berobat sama dokter, sekalian tur juga, itu juga bisa. Jadi kalau misalnya Anda pengen tahu untuk selanjutnya selengkapnya seperti apa, bisa langsung cek saja infonya di sosial media kita di @nationalhospitalsby. Oke, ini lanjut lagi nih dok. Terakhir, kalau misalnya ada teman-teman yang mau konsultasi, mau berobat dengan dokter, bisa kemana? Jadwal prakteknya boleh langsung disounding juga. Saya praktek di National Hospital di lantai 3. Di Cortex. Di sana Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Sekitar jam 1 sampai selesai. Kalau misalnya sudah calling, sudah janjian, dok saya misalnya jam 3. Monggo ya, ditunggu. Dok saya pulang kerja jam 5, ya monggo. Yang penting sudah appointment ya. Itu. Jangan nanti nunggu tapi tidak datang, kan di PHP nanti. Aduh, ini sore-sore ini bilang PHP ini. Makin lupa aja sama mantan kalau kayak gini. Oke dong, mungkin ada sosial media yang mau dipromosikan gitu. Di sosial media, di Cortex itu. Langsung aja ya. Iya, Cortex. Thank you banget dok. Sore-sore gini saya sudah ditemani ngobrol-ngobrol ya. Sore-sore gini sambil belajar tentunya. Iya, karena ini juga memang saya juga sering alami kan ya, pikir lupa sedikit-sedikit lupa gitu kan. Thank you banget dok buat waktunya. Kita sudah dikasih pelajaran, sudah diskusi bareng, ngobrol-ngobrol santai. Dan thank you juga buat teman-teman yang sudah setia banget untuk nonton episode edisi Ngopi Sore Bareng Dokter kali ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.